Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Larasati. Saya Nisa Padilla dari. Saya Dan Muhammad Darmayana. Saya Aleta Naya. Saya Zara Dwi Amalia. Saya Faiza Wardani. Saya Fadli Arafat. Saya Ariskan Dua Putri Tarigan. Saya Farandena Jackson. Saya Fahri Mulia Arya. Saya Efsa Khairnopus. Dan saya Nisa Dinarbana. Kami dari kelompok 2 kelas 11 UGB akan menjelaskan materi tentang deflasi. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian deflasi. Jadi deflasi adalah suatu kondisi ketika terjadi penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam waktu yang relatif singkat. Atau juga dapat diartikan sebagai penurunan tingkat inflasi akibat dari rendahnya rasio perbandingan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Adapun hal yang dapat menyebabkan terjadinya deflasi diantaranya adalah ketika adanya perusahaan-perusahaan yang menjual produk yang sama dan bahkan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah untuk memenangkan hati konsumen. Hal lain yang dapat menyebabkan yaitu ketika banyak masyarakat yang mulai memilih untuk menabung dan tidak membelanjakan uang mereka, sehingga aktivitas jual beli pun akan berkurang. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasaran, karena banyak dari uang mereka yang disimpan di bank. Kami menjelaskan deflasi strategis. Deflasi strategis merupakan deflasi yang timbul karena adanya penetapan dan kebijakan mengenai pengendalian gejala konsumsi berlebihan. Kondisi ini diyakini dapat menekan kenaikan harga produk di pasaran. Kebijakan oleh pemerintah nyatakan tidak dapat menekan konsumsi berlebihan pada masyarakat. Justru itu menyebabkan penurunan harga yang justru meningkatkan konsumsi masyarakat. Jenis-jenis yang kedua yaitu deflasi sirkulasi. Deflasi sirkulasi adalah deflasi yang terjadi pada saat transisi dari kesuksesan perekonomian menjadi kemerosotan perekonomian akibat dari ketidakseimbangan daya produksi dan konsumsi, sehingga harga pasar pun mengalami penurunan. Menjelaskan tentang dampak positif dari deflasi. Dampak positif dari deflasi yang pertama adalah dapat membiasakan konsumen untuk dapat berhemat. Lalu yang kedua adalah nilai mata uang akan semakin menguat. Dan yang ketiga adalah masyarakat terdorong untuk menabung demi memenuhi kebutuhan mereka. Dampak negatif dari deflasi. Yang pertama, merosotnya pendapatan berbagai perusahaan yang ditanggulangi dengan menurunkan harga produksi agar tidak merosot lebih tajam. Dan yang kedua, akibat dari merosotnya pendapatan, pebisnis dan perusahaan mengurangi pengeluaran dengan cara mengurangi gaji karyawan, menghentikan sebagian usahanya, bahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu dampak berikutnya adalah anjloknya investasi dan harga-harga saham yang mengakibatkan banyak perusahaan yang merugi dan banyak bank yang menurunkan suku bunga pinjaman. Poin negatif kelima yaitu menurunnya produksi karena permintaan dan daya beli terhadap barang, berdampak pengurangan tenaga kerja dan berkurangnya kesempatan bekerja. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi deflasi. Yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, sehingga masyarakat memilih untuk menyimpan uang sendiri dan keinginan untuk membeli barang pun meningkat. Adalah dengan cara menerapkan kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Bagaimana cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat? Yaitu salah satu caranya dengan menerapkan politik diskonto, yaitu dengan cara menurunkan suku bunga hingga masyarakat menarik uangnya yang ada di bank. Berikutnya dengan cara menerapkan kebijakan fiskal,
yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara. Cara mengatasi deflasi yang terakhir yaitu menerapkan kebijakan non-moneter, ialah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan produksi, kebijakan upah buruh, dan pengawasan harga. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf Bila ada kesalahan. Bila ada salah, Wabillahi taufiq walhidayah.